Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai sahabat-sahabat ya. Kita tundukkan hati sejenak, berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala. Semoga kiranya pertemuan ini, majelis ilmu online ini Allah berkati, sehingga akal kita, akal hati kita semakin bisa berkembang mengenal Dia melalui semua perbuatan, sifat-sifat, dan asma-asmanya di dalam kehidupan ini. Hidup hanya satu kali di sini, sahabat-sahabat. Kita tidak tahu nafas kita berapa tarikan lagi. Nah, selama masih ada hayat di kandung badan, mari kita gunakan setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya dalam penuh kebersyukuran. Dan ya, make the best of our life. Rasanya terlalu banyak hal yang Allah berikan kepada kita. Dan tak ada satupun yang bisa mengembalikan itu dengan equal gitu apa yang Dia berikan. Jadi apapun kehidupan yang kita sedang hadapi, susahnya terutama gitu ya, yang bikin kita kadang murung, wajah menjadi kecut gitu ya. Tiba-tiba ada awan mendung, lihatlah bahwa Dia yang mengirimkan itu semua, dan berbahagialah bahwa di balik itu selalu ada sesuatu yang baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini kita masuk ke pertemuan kelima, masih menggali tentang kisah Musa alaihissalam. Dari surat Al-Qasas, Allah Ta'ala memberikan kabar ini. Gitu. Jadi penggal-penggalnya demikian dalam. Ya. Kita sudah belajar mengenai figur penting bernama Siti Asiyah binti Muzahim. Nah, kita sekarang akan mengenal sekilas tentang figur penting lain, yaitu kakaknya Musa alaihissalam, yaitu Miriam. Kita baca berita dari Al-Quran. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Jadi ketika flashback sedikit ya, Fir'aun mengeluarkan titah bahwa semua bayi-bayi Bani Israel harus dibunuh gitu. Karena dia menerima mimpi bahwa akan ada pemberontakan. Biasanya akan dipimpin oleh laki-laki. Oleh karena itu udah dipotong habis. Dan pada saat itu Bani Israel memang diperbudak di negeri Mesir. Yang namanya budak itu nggak boleh ngomong, nggak bisa bergerak. Walaupun demikian, mereka hidup dalam settlement-settlement yang ya cukup nyaman buat mereka. Nah, ini fakta ini penting untuk diimajinasi, karena nanti ketika ada episode mereka akan keluar dari negeri Mesir, menyeberangi Laut Merah dengan sangat fenomenal, mereka akan ngeluh karena akan berkelana di gurun pasir gitu ya. Nanti mereka akan waduh gitu, coba dulu kita nggak meninggalin negeri Mesir ya, setidaknya masih bisa nyaman tidur-tiduran di rumah gitu. Jadi ada mentalitas perbudakan gitu. Mereka lebih baik diperbudak tapi nyaman gitu dibanding bebas tapi harus luntang-lantung. Nah, ini klasik sekali tuh sebenarnya. Ini juga menjadi sebuah simbol bahwa nanti kita akan belajar manusia lebih banyak memilih diperbudak oleh kehidupannya, yang penting nyaman gitu ya, tapi hatinya tidak bebas ya. Oke, kita kembali dulu ke kisah Miriam dan Ibunda Musa ya. Dalam surat Al-Qasas ayat 7, Allah Ta'ala berfirman, kami ilhamkan kepada ibunya Musa. Nah, ini sekali lagi terjemahannya ada ilhamkan, tapi sebenarnya wa auhayna gitu. Itu sebuah pewahyuan bahwa susui Musa, pertama susui dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkan dia ke sungai Nil. Ini sebagai sebuah respon atas kejadian genting yang tengah mereka hadapi, bahwa susui dia dan hanyutkan ke sungai Nil. Jangan engkau takut, jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu. Itu janjinya. Dan kita akan lihat janji Allah selalu, kalau Allah janji 100%, kalau ada 1000% gitu ya. Jadi jangan takut, janji yang tidak akan tercederai sedikit pun itu bisa dipegang kuat.
dan menjadikannya salah seorang rasul. Itu janji Allah Ta'ala bahwa akan dikembalikan ke ibundanya. Setelah itu ya hati Ibu Musa menjadi kosong setelah anaknya lihat dihanyutkan seperti itu. Sungguh hampir saja dia menyatakan rahasia tentang Musa, seandainya tidak kami teguhkan hatinya agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Ini kalau kita baca terjemahannya kayaknya gitu-gitu aja dalam tanda kutip ya. Coba kita lihat, let's dig deep, karena di sini ada kata-kata yang penting yang kita bisa dalami ya, di setiap ayatnya. Kita lihat di Al-Qasas ayat 10 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ashbaha fuadu ummi Musa farighon. Wa ashbaha, dan menjadi gitu. Jadi dan menjadi disebutkan di sini hati ya, diterjemahkannya hati Ibu Musa menjadi kosong. Tapi kata-katanya bukan qalb dari sini. Menarik. Yang Allah tampilkan adalah fuad. Wa ashbaha fuadu ummi Musa farighon. Hampir kosong. Nah, ini kita patut menyelami lebih dalam. Kenapa fuad? Kenapa nggak disebut qalb? Karena ada sebuah rahasia di sini bahwa seorang ibu Musa itu adalah seseorang yang hatinya sudah mulai berakal. Makanya dia patuh kepada perintah Allah Ta'ala. Fuad itu, sahabat-sahabat, adalah akal hati. Ya, jadi ada level, Imam At-Tirmizi mengatakan ada fuad, ada 7 tingkatan akal hati. Itu sesuatu yang harus dikembangkan. Kalau dalam surat Fussilat disebutkan dengan tentang 7 buah langit yang harus dikembangkan. Di dalam hati diri kita itu ada langit yang harus diubah dari 1 langit jadi 7 langit. Ada akal yang harus di-upgrade menjadi lub. Karena hanya ulil albab yang bisa mengatakan ma khalaqta hadza batila. Fuad ini kita akan perkaya khazanah tentang fuad dari hadis kursi. Jadi hadis kursi itu adalah sebenarnya firman Allah Ta'ala yang disampaikan melalui Ruhul Kudusnya Rasulullah SAW. Kemudian diucapkan dalam lisan beliau. Katanya begini, Rasulullah SAW bersabda, jadi Allah Ta'ala berfirman, telah aku ciptakan seorang malaikat di dalam tubuh setiap Bani Adam. Di dalam malaikat itu ada sodar. Di dalam sodar ada qalb. Di dalam qalb ada fuad. Nah, ini fuad tadi yang sebutkan tadi dalam Al-Qasas ya, bahwa ibunya Musa itu ada fuad. Di dalam fuad ada syaghaf. Di dalam syaghaf ada lub. Di dalam lub ada sir. Dan di dalam sir ada aku. Apa maksudnya? Ada malaikat di dalam tubuh. Ini terjemahan sih ya. Kalau terjemahan tuh memang suka bikin bingung kadang-kadang. Malaikat tuh aspek malak. Jadi aspek malak yang ada di dalam tubuh insan ya jiwa. Ini bicara tentang di dalam tubuh kita ada jiwa. Nah, jiwa itu di dalamnya punya lapisan-lapisan yang harus ditembus. Nah, Ibu Musa itu sudah ada udah punya lapisan di fuad, di dalam qalbnya sudah ada fuadnya, sudah menyala maksudnya. Itu ya, jadi ini sekedar memperkaya khazanah. Kenapa di surat Al-Qasas ini ketika dikatakan tentang Ibu Musa tidak bilang tentang qalb atau sodar bahkan ya, dan sodarnya menjadi kosong, enggak begitu, tapi fuad. Nah, Al-Quran tuh detail kayak begini, sahabat-sahabat, terus diulik gitu ya. Dia menyimpan rahasia yang dalam. Ini mencerminkan, menggambarkan seorang Ibu Musa, seorang Yochebed, perempuan yang mulia itu, seseorang perempuan yang berakal. Hatinya ya, bukan akal ini. Jadi kalau orang tuh bisa punya PhD 5, tapi akal ininya kosong, bisa gitu tuh. Dan Mbak Ayu ya, PhD 1 aja udah susahnya minta ampun ya. Jadi itu beda tuh, itu bukan akal yang didasarkan oleh diploma atau ijazah ini apa namanya institusional. Ini adalah akal yang diraih oleh seseorang, pembelian Allah Ta'ala, karena dia sabar,
karena dia syukur, karena dia tawakal, ridho dengan kehidupan sehari-hari dia, dengan takdir yang dia hadapi, dengan warna kehidupan yang Allah berikan kepada dirinya, dengan kadar kehidupan yang Allah sematkan di dalam dirinya. Dia menjalani itu dengan sabar, muncul tuh akal hatinya kuat. Nah, akal itu sahabat-sahabat yang bisa membaca simbol-simbol kehidupan. Akal itu yang kemudian bisa mengidentifikasi Shirathul Mustaqim itu yang mana. Otherwise, kalau tidak, kita tiap hari minta Ihdinas Shirathul Mustaqim, setiap sholat minta tengarti yang mana, karena kan kalau tunjukin juga nggak bisa lihat. Kenapa? Akalnya belum bisa melihat. Bukti bahwa kita masih dicekam oleh kekhawatiran dalam kehidupan, bingung oleh sebuah fenomena kehidupan, ya, ya apa namanya, tikusruk kalau orang Sunda apa bilang tuh, dia tuh jatuh bangun selalu dalam masalah yang itu lagi, berarti akalnya belum terupgrade. Kenapa belum terupgrade? Biasanya karena dia mencari sesuatu selain Allah Ta'ala. Kalau orang pandangannya pada dunia, udahlah itu langsung melempem akal si jiwa itu. Karena ingat, jiwa itu adalah entitas dari alam malakuti ya. Dia hanya satu, dia tidak makan bakso, jiwa itu, dia tidak perlu pempek, cireng, dan lain sebagainya. Yang dia butuhkan adalah amar Allah. Yang dia rindukan adalah ketetapan Allah. Yang dia nanti-nantikan adalah perintah Allah Ta'ala. Maka ketika dia sholat, gitu, seorang sholat naik tuh, si jiwanya tambah energinya. Ketika dia baca Al-Quran, berenergi lagi. Seperti itu. Nah, ini jadi kita belajar tentang sebuah kata kunci dalam Al-Quran tentang fuad. Bahwa di dalam diri kita ada juga 7 lapis langit. Dulu dari zaman dulu nih orang-orang sudah memetakan tentang ini. Ini ada sedikit gambar tentang ancient cosmology gitu ya. Bahwa ada 7 lapis langit, di dalam Al-Quran juga dikatakan 7 lapis bumi. Dari zaman ke zaman orang bicara tentang the power of alchemy gitu. Ada bukunya The Alchemist gitu ya, ada legenda, ada seperti King Midas gitu, Midas, Raja Midas itu orang yang bisa mengubah lempengan logam apapun jadi emas. Kalau baca bukunya Paulo Coelho itu tentang The Alchemist ya, itu bicara si Santiago mencari resep untuk orang bisa mengubah menemukan ini alkemis ini, which is actually adalah mengubah hati. Dan itu yang paling susah. Mengubah hati dari dia batu gitu, bahkan dia bisa berubah jadi emas. Bagaimana caranya? Itu lapisan demi lapisannya digosok, 7 lapis langit ditembus sampai bertemu dia, Allah Ta'ala. Kuasanya ya, bukan dia sebagai zat. Nah, kalau orang itu sudah nembus sampai ke lub, itu disebut dengan ulil albab. Jadi lubnya sudah menyala. Hasil dari perjuangan dia beribadah, sabar, itu tadilah kembali medan perjuangannya itu nggak jauh di bumi di mana kaki kita berpijak. Nggak jauh-jauh. Itu semua, itu materinya ada semua. Udah tinggal dipoles gitu. Tinggal dipoles-poles terus. Saya ingat ada seorang ulama di Bandung dulu, almarhum, beliau sudah tiada. Jadi beliau itu suka menerima konsul dari banyak orang gitu ya, cari. Nah, dan tidak menerapkan tarif gitu. Yang saya terkesan itu kalau beliau besoknya mau menerima konsul, jadi orang datang untuk minta apalah, minta macam-macam ya, minta saran, konsul bisnis dan lain sebagainya. Kadang beliau kan mencoba memohonkan sama Allah Ta'ala. Yang beliau bilang semalaman itu katanya dari Isya sampai subuh. Zikirnya astagfirullah, astagfirullah. Bisa ribuan kali. Kenapa? Biar katanya kalau besok ada orang yang nanya, hob saya bening. Kalau bening,
apapun yang Allah beri petunjuk lebih nyata, tidak buram gitu. Jadi tidak ada distorsi, itu luar biasa ya. Nah, sahabat-sahabat, ulil albab dalam Al-Qur'an surat Ali Imran dikatakan itu yang bisa mengatakan dengan sebuah keteguhan hati, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia. Itu ulil albab. Yaitu orang yang lubnya sudah menyala, akal hatinya sudah, akal hati tingkat tinggi tuh. Baru dia melihat, nggak ada yang sia-sia. Kalau lub tidak menyala, susah untuk melihat itu. Bagaimana hal ini tidak sia-sia ketika anak saya meninggal? Bagaimana melihat sesuatu yang tidak sia-sia ketika rumah tangga saya berantakan? Anak saya sakit. Dan lain sebagainya. Berbagai macam musibah, tragedi kehidupan bisa kita maknai sebagai suatu azab, tapi di sisi lain bagi orang yang bisa melihat akalnya sudah terang, dia melihat ini suatu berkah. Sama sekali tidak sia-sia. Itu hebatnya orang yang punya lub. Artinya, dia makin dekat kepada Allah Ta'ala, makin melihat ada hikmah di balik itu semua. Itu yang berbuat berbeda. Nah, makanya salah satu hikmah dari penggalan kisah Musa dialirkan ke sungai itu untuk mengupgrade kolbnya jiwanya sang ibu tuh, dari fuad nanti bisa naik lagi. Jadi dalam hal ini adalah the moral of the story, sahabat-sahabat. Coba bayangkan ya, kita sebagai ibu atau bapak gitu ya harus melepas anak dengan risiko dia mati itu kalau dilepas di sungai seperti itu kan risikonya dia tenggelam. Makanya dia kirim nanti Miriam. Dan dia berkata pada saudara perempuan Musa, ini Miriam, ini bicara tentang Miriam. Namanya tidak disebut dalam Al-Quran, tapi kisahnya ada. Ikutilah dia, katanya. Maka kelihatan olehnya Musa dari jauh. Itu diawasi, takutnya terguling atau apa, dimakan buaya atau apa ya. Jadi ini fungsi Miriam di sini. Fungsi Miriam. Bagi seorang ibunya Musa, cara Allah mengupgrade qalbnya, ya, jiwanya, supaya dia makin mengenal Allah Ta'ala, makin ma'rifat adalah itu udah mesti dilepas anaknya. Ada hal-hal yang seperti itu, sahabat-sahabat, dalam kehidupan. Where we have to let go of things that we love the most. Ketika Allah meminta kita untuk melepaskan itu. Anak itu bisa macam-macam ya, tidak perlu anak secara fisik, anak kita yang kita lahirkan. Tapi dia bisa berupa, Allah minta, kamu lepas deh pekerjaan itu. Kamu lepas mimpi itu. Kamu lepas itu keinginan. Kamu lepas itu angan-angan cita-citamu gitu. Untuk sekarang. Tapi nanti aku akan kembalikan begitu. Tapi sekarang lepas dulu. Suka begitu tuh ada. Nah itu ya. Jadi ini belajar dari kita mau pengen jadi seorang yang di-upgrade akalnya supaya 7 langit dalam diri kita mau mengembang. Ini Al-Qur'an bicara ini. Ingat bahwa nanti kalau misalkan oh iya, this is episode of letting go, ingatlah kisah Ibunda Musa ini bahwa kadang ada hal-hal yang Allah minta lepaskan. Sekali lagi itu sesuatu yang pasti kita cintai. Dalam kisah ini, ibu dan anaknya. Dalam kisah kita, bisa macam-macam fenomenanya. Ya, seorang perempuan dan si jodoh tertentu, misalkan kita senang sama siapa, suruh lepasin. Kita selagi senang-senangnya berkarir, suruh lepas. Kita lagi, apapun lah, itu anak-anak kita yang kita cintai. Tapi kata Allah, nanti aku balikin. Gitu, nanti aku akan kembalikan. Seperti halnya janji Allah Ta'ala kepada Ibunda Musa, sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu. Bahkan dikembalikannya itu sudah menjadi rasul, jadi dalam arti ada di upgrade gitu. Kalau kata Rumi begini, don't grieve, jangan berduka, karena apapun yang hilang darimu, itu dia kembali ke ada in other forms.
hukum kekekalan energi gitu, hukum kekekalan sesuatu. Everything is always in balance. Sesuatu yang hilang dari kita, sebenarnya pada saat yang bersamaan dia tengah memberikan sesuatu. Jadi balance. Jadi nggak pernah kosong. Hanya saja kita suka tidak paham pemberiannya apa. Yang kita tangisi adalah terus barang atau sesuatu yang hilang itu. Padahal dia tengah memberi pada saat yang bersamaan ketika sesuatu itu diambil. Pasti itu. Itu seperti siang dan malam, dua koin yang sisi dari koin yang berlawanan gitu ya. Ada yang diambil, ada yang diberikan. Sama juga, ada yang diberikan pasti ada yang diambil tuh. Seperti itu. Nah, itu harus hal-hal yang perlu kita tafakuri di situ ya. Nah, kembali tentang Miriam. Ini menarik nih. Perempuan ini makanya kan ingat ya, Rasulullah bilang ini salah satu yang istrinya Rasulullah yang Allah katanya dinikahkan oleh Allah Ta'ala. Kita sudah bahas hadisnya. Miriam itu dalam khazanah Perjanjian Lama, atau juga di kitab Talmud, dikenal sebagai seorang perempuan solehah, bahkan gelarnya tuh prophetess gitu, prophetess. Jadi nabiwati, something like that. Kita nggak punya itu, konsep seperti itu. For a reason ya, tapi ini memang Miriam itu jadi orang yang dari kecil sudah terpercaya di kalangan keluarga kerajaan. Maka ketika Miriam mengikuti bayi ini dan masuk ke daerah istana Firaun, dia tidak di stop oleh penjaga gitu, karena dia dikisahkan dia itu suka membantu kelahiran bayi kayak gitu-gitu ya, jadi semacam asisten midwife gitu. Yang terjadi adalah ketika bayi Musa kemudian ditemukan oleh keluarga Firaun ya, Siti Asia waktu itu yang kemudian di situ peran beliau untuk saya ambil nih gitu. Padahal orang begitu melihat itu semua asistennya udah bilang, "Hah, kok ada bayi laki-laki? Pasti ini bayinya Bani Israel," udah gitu ngomongnya. Karena pada saat itu memang sedang ada dekret untuk bunuh itu bayi-bayi Bani Israel. Terus tiba-tiba kok ada bayi di dalam keranjang masuk ke sungai, ini pasti bayi. Udah bilang gitu. Bahkan pembantu yang lain, ini pasti bayinya Bani Israel. Makanya seorang Firaun tuh udah bilang, udah ragu, udah mau bunuh dia. Itu peran Asia di situ. Bayangkan. Itu ya. Allah Ta'ala tuh caranya begitu. Jadi dia tuh ditahan di situ, harus nikah dengan Firaun yang demikian kejam for a reason, untuk menyelamatkan di titik ini Musa alaihissalam. Dan karena satu peran itu, dia tertulis namanya di dalam Al-Quran, dituliskan ada doanya gitu ya, jadi abadi gitu. Sahabat-sahabat, yang kita inginkan tuh sebenarnya keabadian ya. Orang tuh tidak mau berpisah dengan yang dia cintai, tidak mau juga mati gitu. And yet our soul gitu, jiwa kita memang didesain forever. Tapi untuk bisa jadi abadi, kita harus harmoni dengan amr atau ketetapan Allah Ta'ala. Di luar itu, dia akan terhapus dengan sendirinya. Belajar dari peran Siti Asia, perannya seuplik gitu ya, cuma dalam tanda kutip, menyelamatkan satu episode tuh ketika Bayi Musa mau dibunuh Firaun mungkin pada saat itu, kalau dia tidak ada di situ. Tapi karena dia kokoh di sana, memegang posisinya sebagai istri, tetap Musa selamat. Dan ini semua terjadi. Bani Israel diselamatkan. Tidak akan terjadi sebuah episode Laut Merah terbelah dan lain sebagainya kalau tidak ada Siti Asia. Kita bisa katakan seperti itu. Kan ini titik krusial di mana bayi Musa yang tak berdaya masuk ke sana, dia ada di situ. Ya, jadi jangan sepelekan
sebuah peran tertentu ketika kita bilang, wah ngapain ya gue di sini gitu, kayaknya nggak ada apa-apa. Jangan seperti itu. The fact bahwa Allah sudah izinkan kita menikah dengan seseorang, kita berada di lingkungan tertentu, di negara tertentu, di daerah tertentu, dengan pekerjaan tertentu, pasti ada hikmahnya. Pegang dulu dengan sabar ya. Kalau sabar itu nanti indah pada saatnya gitu. Kalau nggak sabar ya, coba bayangkan kalau Siti Asia nggak sabar, mungkin udah cerai, udah kabur dari dulu. Kalian lihat, wah aku tidak mencintainya. Dikisahkan katanya ada kisah begini, saking dia tuh, aduh, ya Allah gitu ya, males harus melayani Fir'aun gitu, secara seksual maksudnya. Sampai ada legend says gitu ya, katanya Allah tuh sampai bikin ada double replikanya dia gitu. Nggak tahu lah itu bener apa enggak, tapi hal-hal kayak gitu ajaib suka terjadi. Nah, artinya peran seseorang itu ya kita tidak bisa lihat hanya dari sudut pandang yang sempit. You have to see the big picture of it. Kita harus lihat peta besar kehidupan untuk lebih mensyukuri peran kita per hari ini. Ya, peran kita yang diam di rumah, kok kayaknya di rumah aja gitu ya. Itu perannya memang harus di situ, harus nahan di situ, kalau enggak, nah kayak gitu. Nah, belajar dari kisah Siti Asiyah lah ya. Ya kita kembali lagi bahwa bayi Musa itu menariknya kan nangis tuh, udah jalan di sungai berjam-jam, kan lapar, kalau bayi lapar nangis, ya, dicari tuh semua selir-selir, dipanggilin gitu ya, coba susuin, nggak ada yang mau, sudah bayinya tuh nggak mau disusuin. Hebat tuh Allah cegah dia, kami cegah dia menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya. Di situ kemudian Miriam datang peran lagi. Berkata Miriam, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan meliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik padanya. Ya, kalau di kitabnya Bani Israel memang dikatakan dicegah itu karena ada kata-kata tentang Musa itu suci, dia hanya mulutnya suci dan dia akan mengatakan firman Tuhan hanya harus dari ya perempuan yang suci, something like that. Dan karena itulah Miriam kemudian menunjuk siapa lagi kecuali ibunya. Ibunya dipanggil masuk ke ini istana. Itu janji Allah terpenuhi itu ini dalam sebelumnya. Kan kata Allah begitu ketika ibunya khawatir, kami akan mengembalikannya kepadamu, and that's what happened. Maka kami kembalikan dia kepada ibunya dalam Al-Qasas 13, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Itu tadi ya, apa-apa yang diambil oleh Allah Ta'ala dari kita, dikembalikan dalam bentuk lain yang jauh lebih bagus. Jauh. Itu akhlak Allah Ta'ala, sahabat-sahabat, harus diimani. Ini akidah dasar, tauhid banget. Apa-apa yang Allah ambil, dikembalikan, pasti gantinya lebih baik. Pasti. Karena itu natur kehidupan, dia akan terus progresif. Nah, makanya kalau kita nggak keep up dengan progresivitasnya Allah, akalnya nggak keep up gitu, ya susah, pontang-panting. Karena kita terus punya referensi 10 tahun yang lalu. Aduh, kalau mau bikin karya tulis tuh referensinya ya aduh yang agak-agak mutakhir gitu. Kita juga referensi kan begitu. Itu kan kalau dulu dulu tuh 20 tahun yang lalu udah bulukan. Yang sekarang dong yang referensinya, karena hidup itu selalu kita dalam ciptaan yang baru ya. Ketika Allah bilang kun gitu, penciptaan, kita pikir kita bukan tercipta terus kemudian otomatis jadi tumbuh dengan sendirinya. Every second, sahabat-sahabat, kita dalam ciptaan yang baru. Cuma kita nggak lihat ya. Ini seperti kalau zaman dulu ada flip ya, book, dia bisa diputar teret gitu, seperti bergerak semua benda-benda itu gambarnya.
And that's what happened now. Aneh tapi nyata. Bahwa kehidupan terus berjalan terus. Allah senantiasa dalam ciptaan yang baru. Nah, ini jadi tentang episode sudah kembali Musa, kemudian dikembalikan kepada ibunya. Dalam kitabnya Bani Israel dikatakan ibunya menyusui dia 2 tahun. Dikatakan di mana ya? Kalau nggak salah di kitab Rabbah pasal 1 ayat 26. They nurse him for 24 months tuh. Ya, jadi memang itu syariat. Bani Israel itu memang syariatnya sama ya sama kita, orang nabinya bertuhannya sama gitu. Jadi 2 tahun masa penyusuan Musa alaihissalam oleh ibunya. Itulah janji Allah Ta'ala. So the moral of the story here, ini kita bicara tentang 3 figur perempuan luar biasa yang mengitari Musa alaihissalam. Ibunya Yochebed, Miriam kakaknya, dan Siti Asyah, ya, ibu tirinya gitu, something like that. So anything that you can learn from this story, please share gitu, atau ada hal-hal yang similar gitu, bahwa ada episode-episode ini gitu ya. Ini bukan masalah ini adalah dalam Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an bilang begini, saya yakin ya kita harus mengimani bahwa ini bukan sekedar cerita zaman dulu, tapi sesuatu yang sungguh punya sebuah tuntunan untuk kita di hari ini, untuk menghadapi apapun permasalahan dan lika-liku kehidupan yang kita hadapi per saat ini. Nah, so we share now. Silakan. Ada yang mau sharing, bertanya? Silakan, bisa juga lewat chat di sini. Coba saya absen. Iya, ada Tehlin. Waktu itu Tehlin mau bicara Teh, kemarin Teh tempat ngechat ya. Tentang enggak, hanya ini aja Teh pengen minta referensi. Sebetulnya assalamualaikum belum, assalamualaikum lagi. Waalaikumsalam. Adabnya hilang. Semangat. Iya, pertanyaan ini aja Teh mengenai sejarah yang dari kisah-kisah Nabi. Mungkin Teh Tessa punya satu referensi. Anak putrinya Rasulullah Muhammad SAW, Zainab kan menikah dengan siapa? Abu Asul suami di usia berapa gitu pertama kali Zainab itu menikah? Zainab. Karena dikisahkannya itu background pertanyaannya apa nih? Background pertanyaannya adalah bahwa sekarang kan ada fenomena yang sedang terjadi itu pernikahan beda agama. Yang ada salah satu yang berpendapat bahwa dulu juga anak Rasulullah menikah beda agama pada saat Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Rasul. Oke. Ya, kan Zainab putrinya. Nah, itu yang ingin tahu aja usia berapa gitu saat Zainab menikah itu. Ya. Gitu kan Rasulullah diangkat pada saat dia usia 40 tahun. Nah, dan Zainab meninggal di usia 23 tahun kalau nggak salah. Nah, itu kan berarti mudah sekali ya saat dia menikah gitu. Ya. Dan saat itu juga Rasulullah, cara dia memberitahukan kepada suaminya sampai suaminya itu bisa masuk Islam, itu kan sungguh suatu adab yang sangat tinggi ya, tidak langsung dicabut gitu, langsung kamu harus cerai dari karena istri kamu udah Muslim dan kamu harus jadi Muslim, gitu kan, tidak begitu ya. Gitu. Jadi dan Zainab juga punya adab yang bagus juga saat dia menghadapi suaminya begitu. Itu yang menarik Teh. Gitu. Ya ini lagi rame emang ya Indonesia ini menikah dengan tentang isu nikah dengan yang beda agama. Beda agama, iya. Gitu. Dan maksud saya mudah-mudahan penyampaiannya jika kita bertemu dengan teman-teman yang memiliki hubungan yang demikian, kita bisa menyampaikannya dengan adab yang baik juga gitu. Oh iya. Ya saya harus lihat dulu referensinya. Kalau nggak salah memang pernikahan itu terjadi sebelum ayat
Mumtahanah kalau nggak salah ya, tentang perintah Iya, itu turun gitu. Jadi betul. memang ya we'll Saya see. cari referensinya Nah, belum dapat nih. ya. Iya, silakan. Saya juga harus cari-cari referensinya dulu nih, harus tanya sama teman saya yang mendalami sirah. Karena kitabnya banyak ya, dan harus Iya, dilihat dari berbagai konteks, ya, harus banyak ngulik bener lah gitu. Jadi saya iya, belum iya, berani jawab ya. iya, Teh. Iya. Ya, ya mangga Teh. Iya, hatur nuhun Teh Tessa. Atur nuhun Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau menanggapi ini kisah ini tentang seorang ibu yang harus melepaskan bayinya, coba ya diuji seperti itu. Coba kalau kita kayak gitu belum tentu tuh ada wahyu turun gitu, auhayna gitu kan, kamu berikan kepada apa namanya, wahyukan kepada ibunya Musa, susui dia, apabila engkau khawatir terhadapnya, hanyutkan dia. Tuh kan itu, aduh, makin khawatir. Tapi itu ya, kita bicara ya, akal tuh ada dua, sahabat-sahabat. Akal pikiran yang kita katakan rasional, logika, itu yang dari sejak TK, SD dilatih tuh sampai sekarang PhD. Ini namanya akal logika. Itu akalnya jasadiah. It serve a purpose ya. Bukannya tidak menyepelekan sama sekali, tapi itu merupakan tangga untuk bisa mengenal Allah, karena kita harus punya logika cara berpikir yang benar dalam kehidupan. Masalahnya, kita nggak bisa mengandalkan banyak kepada ini karena akal logika itu terbatas sekali cakupannya. Akan banyak, ini kita bicara dari ayat ini ya, apabila nggak khawatir, hanyutkan dia, itu kan itu nggak masuk akal tuh sebenarnya. Khawatir dibunuh, tapi hanyutkan dia lah, risiko mati juga ya, gitu. Dalam kehidupan, coba di sini ya, kalau Al-Quran bicara, kalau kamu ini katanya butuh uang, misalkan rezekinya seret, sedekahlah. Itu nggak masuk akal juga tuh. Duit tinggal 100.000 suruh sedekah, makannya berkurang. Karena kalau hitung-hitungan berkurang. Nah, tapi kan banyak the miracle of sedekah tuh ya kejadian. Apa artinya? Bahwa kita itu, ini bicara pengembangan akal nih ya. Karena tadi dikatakan ibunya Musa tuh punya fuad. Kenapa? Dia bisa akal rasional, dia punya semesta yang sangat kecil. Dalam hidup sahabat-sahabat, kita akan dihadapkan, sudah atau sedang barangkali ya, dihadapkan oleh sesuatu hal yang logika kita udah give up deh. Nggak kebayang. Tapi kemudian Allah selamatkan. Sebenarnya kalau hitung-hitungan katanya, sebenarnya gaji teh ini pendapatan nggak cukup ini untuk ngirim si adik sekolah gitu. Tapi tawakal aja. Nah, udah kalau tawakal tuh ada yang dikembangkan tuh di situ nanti. Tiba-tiba bisa. Sebenarnya menurut perhitungan ini Bu, sekian bulan lagi nih kayaknya ini apa kehidupan gitu ya. Diagnosanya berat gitu. Tapi tiba-tiba sembuh. Tuh. Sebenarnya kalau hitung-hitungan nih udah nggak bisa diselamatkan lagi nih hubungan ini. Terlalu pabelit gitu ya. Kusut banget. Tapi tiba-tiba, nah dalam hidup tuh sahabat-sahabat, kalau ada yang tiba-tiba itu momen kita mengenal Allah Ta'ala. Itu hari rayanya seorang mukmin. Hari raya. Hari raya karena dia tahu ada satu batas-batas dia nggak bisa. Dia tahu itu nggak bisa. Makanya penting sebenarnya kalau tidak wajib hukumnya bagi seorang mukmin harus berada dalam situasi di mana dia tidak berdaya. Nggak bisa lagi ngandelin akalnya, nggak bisa lagi ngandelin plannya, ya semua rencananya, nggak bisa ngandelin si itu, si ini, si papa lah, apa ya, mama, nggak bisa. Harus ada dalam kondisi itu. Karena hanya di situ dia akan melihat bahwa Allah Ta'ala hadir. Yang lain ditutup.
dia hadir. Aku gerakkan ya, gitu. Aku sembuhkan ya, aku lapangkan ya, tanpa ada perantara. Itu ajaib. Dan kalau itu terjadi, maka kita, nah itu Rob, itu mengenal Rob itu di situ. Kalau nggak ada momen-momen begitu, kita nggak bisa akan pernah selamanya, sahabat-sahabat, dijamin selamanya tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan man Robuka. Karena tidak pernah praktis, tidak pernah punya pengalaman berinteraksi dengan Sang Rob secara langsung. Dalam arti tidak lewat perantara. Wah, itu langsung itu interaksinya. Kalau kita kenalan sama orang kan masa lewat, kenalin dong aku sama orang, nih sampaikan salam ini ku, lewat nggak mungkin lah. Kalau mau kenalan langsung aja face to face. Langsung. Nah, Allah Ta'ala tuh ingin memperkenalkan dirinya. Karena dia cinta untuk dikenal. Cuma kita kan, ya katanya pengen tobat, katanya pengen ridho Allah, tapi juga pengen ridho manusia. Jadi suka gitu tuh yang bikin kita lemah itu karena kita kurang azimah, kurang gregetnya tuh kurang, ya nggak begitu kuat pencariannya sama Allah Ta'ala. Kalau boleh jujur ya. Karena itu kata Rasulullah kan namanya Siratal Mustaqim itu jalannya ya ada sebuah hadis penuh dengan pintu-pintu kiri kanan. Dan pintu itu tuh bukan ditutup oleh pintu yang dari besi gitu ya, susah dibuka, nggak begitu. Tirainya gampang disibak. Dan dari situ ada panggilan-panggilan. Setiap kali kita mau menyibak itu dan udah hilang kesedot di sana. Demikian banyak hal-hal yang menghisap kita, menarik kita dari jalan ini. Makanya tidak mudah. Makanya Siratal Mustaqim itu diminta terus. Karena kita selalu tersedot ya, terhisap oleh sebuah fenomena-fenomena kehidupan yang membuat kita tidak menjejak di dalam koordinat kita, sehingga kita kehilangan orientasi dalam kehidupan. Limbung gitu. Ngapain ya gitu. Itu tuh limbung tuh, ngapain ya habis ini ya, hilang orientasi gitu. Atau terlalu sibuk di mana itu juga hilang orientasi. Tahu-tahu sakit. Tahu-tahu nauzubillah mati. Hilang kesempatan. Maka sholat itu penting untuk recalibrate terus, rekalibrasi. Saya ada di mana gitu ya Allah. Jangan kau serahkan diriku pada diriku walaupun sekejap saja gitu. Karena betapa rentannya kita terombang-ambing oleh sekian banyak pasir-pasir isap dalam kehidupan yang membuat kita kemudian terlena atau tidak taubat dengan nasuha. Ada chat nih masuk. Kalau surat Al-Qasas 7 ada semacam hal yang manusiawi jika ibunya merasa takut dan sedih. Jadi yang membedakan ketakutan beliau dengan ketakutan yang identik menyekutukan Tuhan bagaimana? Gitu ya Tenina ya. Ya, outcome-nya yang akan beda nanti biasanya ya. Ini kan ini bicara tentang ini toh Al-Qasas ayat 7. Janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Memang karena Allah Ta'ala melihat ketakutan dan kesedihan hatinya seorang ibu. Tapi kan kemudian yang membuat berbeda adalah keberserah diriannya membuat dia mengikuti jalan Allah Ta'ala. Gitu. Takut yang panik gitu, ya beda hasilnya. Pasti panik yang nggak karuan gitu. Nggak akan ada dikembalikan sebuah persoalan, tidak akan ada bahwa itu akan menjadi lebih baik. Masalah itu akan menjadi azab terus buat dia. Akan menjadi neraka gitu. Nauzubillah min dzalik. Padahal bukan itu maksudnya. Artinya, ketakutan yang ada yang bukan karena ketakutan yang menuju hal yang baik, itu sebenarnya sedang membakar sesuatu hal dalam dirinya. Gitu, Tenina. Coba boleh tanya lagi kalau kurang jelas ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tenina, gimana? Jadi sebenarnya kegelisahan dan ketakutan itu kalau disalurkan dengan benar itu masih wajar ya Teh.
Ya, masalahnya benarnya itu kan yang harus kita is it true gitu, ini benar kata kita belum tentu ya. Ini enggak ada. Ini yang juga harus ditanyakan. Ketakutan disalurkan dengan benar, but how do we know itu benar? Iya Kalau kan? di kasus ibunya Nabi Musa, Hmm. itu kan diwahyukan apa kasusnya sama dengan manusia biasa seperti kita, seperti saya, atau bagaimana kita bisa tahu bahwa apakah itu wahyu atau bisikan yang tidak benar gitu. Oh, ya. Wahyu itu sesuatu yang tingkat lain ya. Kita rephrasing aja. Takutnya ini nanti disalahartikan oleh orang-orang yang enggak, wah ini pengajian bisa mau wahyu jadi nabi gitu. Suka ngaco gitu jadi. Ilham ya Teh ya, bukan wahyu ya ya? Ilham ya? sebenarnya ayatnya wahyu. Wa auhayna. Oh, Coba lihat bahasa ininya. 28 ayat 7. Wa auhayna. Umum biasa 87 ya. Itu kata-katanya diwahyukan. Sama seperti surat An-Nahl, Allah mewahyukan kepada lebah. Coba lihat lagi tuh. Aneh tuh. Itu ada misteri di situ. Apa maksudnya? Karena dulu saya juga belajar bahwa wahyu itu adalah privilege-nya para nabi. Allah mewahyukan wahyu itu yang something holy gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari sini aja Mbak, ini ya hadis kursi ini, ujung-ujungnya itu suatu kedekatan sama Allah Ta'ala sebenarnya yang dicari. Wahyu itu sebuah implikasi bahwa Allah bicara sama orang itu langsung gitu. Tapi bisa seperti itu karena dia sudah bisa mendengarnya gitu. Karena bahasanya kan berbeda. Enggak tiba-tiba menggelegar dari langit, apa kabar gitu atau wow, enggak gitu kan. Cara Allah berbicara, kalau Allah bicara ini hancur semua kalau dia zat secara hadir ya. Dia hadir melalui simbol-simbol, ada yang bisikan, halus. Nah, hal itu harus kita dalami tuh ilmu-ilmu seperti itu. Dan Al-Qur'an memberikan banyak kunci. Makanya di sini kata kuncinya salah satu yang menarik yang kita olah hari ini sama-sama teropong adalah kenapa disebutnya fuad gitu ya. Nabi Musa tuh hatinya menjadi kosong, tapi nggak disebut qalb, nggak disebut sodar, fuad. Ini sudah akal tertentu tuh berdasarkan hadis ini tuh. Nah, hal-hal seperti ini sepatutnya kita banyak belajar buka tuh, bawa konkordansi. Apa sih bedanya sadar, qalb sama fuad, abalub? Karena itu kata-kata kunci yang Allah sematkan di dalam Al-Qur'an, semua ada dalam Al-Qur'an. Dan selama ini makanya kalau hanya baca terjemahannya hilang semua tuh. Nggak kebaca bahwa itu ada. Atau hanya tilawah nggak baca terjemahannya juga. Jadi harus seimbang. Artinya bagaimana ini impact kepada diri kita gitu. Saya ini udah punya fuad belum? Gitu kan? Apa ciri-cirinya punya fuad gitu. Nanti ada di dalam Al-Qur'an afidah, ada ayat di mana orang yang masih punya fuad tuh masih kena kebakar api gitu. Itu masih dalam arti masih gemetar dalam kehidupan. Makanya Ibu Musa masih takut. Ada ayat Quran lain itu ya itu kalau kena oleh api-api kehidupan tuh ya, api itu sesuatu yang membakar dan tidak nyaman ya, tentu ya, kita disunut puntung rokok aja ya, tidak nyaman. Jadi hal-hal yang membuat kita hati tidak nyaman, gelisah, khawatir berlebihan, itu udah tanda-tanda akalnya belum tinggi tuh. Nah, kita minta di-upgrade terus karena seorang semakin dia berakal, akal hati ya, semakin tenang, semakin menjejak ya dalam kehidupan berpijak gitu, semakin nggak gerasa-gerusu. Ya, semua tindakan diulangi pelan-pelan, nyetir juga nggak wah ya, bikin orang ini bahaya juga.
kayak gitu. Itu akan semua ini kok terpantau ya, terpancar dalam kehidupan keseharian. Hati kita, kondisi hati, akal hati terpancar dalam bagaimana dia berkata-kata, bagaimana dia merespon gitu ya, bagaimana dia tulis komen, bagaimana dia menghadapi orang yang mungkin mencerca dia atau membuat dia tersinggung, bagaimana dia nyetir, bagaimana dia masak, ya. Beneran itu kan gesture-gesture itu cerminan. Gitu Mbak Nina kira-kira ya. Jadi kalau seandainya memang belum punya cahaya hati, tapi kita harus tetap yakin ya kalau Allah bakal tetap nunjukin somehow gitu. Oh ya, of course, harus itu. Pokoknya keep positive. Keyakinan itu sendiri sudah merupakan sebagai cahaya. Imam At-Tirmizi mengatakan gini, cahaya itu ada macam-macam ya. Nur Islam pertama. Nur Islam itu menyinari sodar. Tadi ya tuh luar biasa tuh At-Tirmizi tuh. Kalau ada buku-bukunya tuh bisa beli di toko buku atau di Palasari Imam At-Tirmizi. Kalau nggak salah biarkan hatimu bicara atau apa, itu ada macam-macam. Jadi kalau orang sudah mau saum nih Ramadan ya, itu udah dapat nur Islam, udah cahaya Islam tuh berarti. Kalau kita udah mau sholat aja gitu kan, orang ada yang nggak sholat walaupun KTP-nya Islam, bener nggak? Tapi kalau orang udah mau sholat, saum udah, itu sebenarnya dia udah mulai punya cahaya di dalam sodernya. Tapi kolbnya belum tentu gitu, karena itu nur iman namanya ya, yang mencahayai si kolb itu ada di gelombang ke berapa tuh kita bicara tentang ini. Coba lihat lagi di YouTube tuh ada tentang soder ya, ada dan lain sebagainya. Kalau nggak salah gelombang ke-8 mungkin Teh Nina, di situ ada pembahasan tentang itu. Iya. Oke, makasih Teh. Ya, boleh nanti kalau kurang serk gitu, kalau apa, just spit it out ya. Thank you. Ini ada 2 orang yang udah ngacung. Sebentar. Saya ada chat yang harus dibaca dulu dari Mbak Anin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kena banget. Mbak Anin ngomong aja deh. Coba nih di titik krusial Siti Asia meng-highlight. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu dosen? Baik. Ya, lagi work from home ini? Hari ini iya, kemarin dari kampus gitu. Oh, ganti-ganti gitu ya, belum full ya? Belum. Ini Bu Anin ini Bu dosen ITB ya? Iya, betul. Apa jurusan apa? Teknik lingkungan di Fakultas Teknik Sipil. Teknik lingkungan tuh kalau ada yang mau konsul-konsul, Bu anak saya mau masuk ITB teknik lingkungan. Kayak gimana sih belajarnya? Nih ada Bu dosen ya. Boleh dikirim chat. Boleh. Ya, Mbak Anin gimana? Ya, kenapa? Ya sebenarnya itu berangkat dari biasa kalau zaman sekarang anak-anak gitu ya, mahasiswa tuh sering curhat segala macam gitu ya. Terus ya saya sendiri juga sempat mengalami yang namanya krisis eksistensial ya. Jadi kayak kita tuh mau ngapain sih di dunia? Maksudnya tadi juga Mbak Tessa sempat bilang kalau ibu rumah tangga masa perannya apa gitu ya? Ya hal-hal seperti itulah gitu. Tapi tadi kena banget ya masalah Siti Asiyah yang perannya itu sangat krusial gitu ya. Artinya kan apapun yang kita lakukan di dunia ini tuh ada suatu makna gitu di dalamnya. Jadi nggak perlu berkecil hati juga itu. Ya intinya bahwa ketika kita sudah ada di sini pasti ada suatu maksud gitu ya. Ya mungkin saya ada peranannya sedikit lah itu untuk mahasiswa gitu mungkin. Oh iya dong, oh iya. Kita kan nggak tahu tuh si dipenggal itu ya menginspirasi. Saya pernah ada temen tuh, dia tuh yang menginspirasi tuh satu kuliah dosen itu, satu kuliah itu ya. Satu kuliah itu yang menginspirasi dia jadi dosen lagi gitu. Karena dia terinspirasi oleh kuliah si dosen itu. Coba, satu kuliah ya, bukan satu semester bahkan. Tapi satu kuliah yang disampaikan dengan sangat wow, thoroughly gitu ya. Itu rumus diturunin gitu. Jadi lihat, wah, terinspirasi tuh. Dan satu kuliah gitu. Luar biasa ya, Mbak. Luar biasa, iya. Jadi itulah inspirasi. Jadi kan peran pengajar itu dia menginspirasi kenapa? Karena he's becoming himself ya. Karena orang itu memang
pembelajar, ya. Jadi orang ngasih kuliah tuh nggak abal-abal ya, karena dia memang sudah tiap hari belajar terus. Mungkin ngasih kuliahnya cuma sejam 2 jam ya, tapi persiapannya bisa seminggu tuh. Oh. Bener nggak sih? Bener. Nah, tapi itu kan amal solehnya. Kita mengolah gitu ya. Saya kayak kalau mama saya masak itu 4 jam tuh kalau di dapur. Waduh, saya nggak bisa masak 4 jam. Semua bahan dikucuk-kucuk, dipotong-potong. Semua kalau aku kan pakai bumbu-bumbu yang udah jadi dong. Biar cepet ceng-ceng, aku nggak punya waktu. Tapi beliau itu, tapi kan kita makan cuman berapa, lebih 5 menit habis tuh di piring mungkin, ya. Tapi kan berkahnya. Nah, jadi jangan lihat hanya sekedar, aduh aku cuma segini. Kita nggak tahu ya 10 tahun dari sekarang, 5 tahun, what it becomes gitu. Orang itu terinspirasi gara itu kejadian nyata. Satu kuliah yang menginspirasi. Sudah cukup kita menghidupkan satu orang, itu bagai menghidupkan seluruh manusia. Iya, kebayang saya. Saya juga makanya kalau ngajar tuh kayak masa depan negara nih duduk di depan saya nih. Betul. Ya mungkin kan anak-anak ada 30, dari 30 juga yang 20 ngantuk-ngantuk, yang satu ini ya. Nggak apa-apa, satu aja, ada satu nyangkut aja udah lumayan tuh. That's it. Mungkin kita it meant to be for him or her tuh. Memang. Iya, betul. Seperti Siti Aziah tadi, nyangkut satu bayi dari ribuan yang dibunuh, tapi kan nah itu. Kita harus lihat big picture. Siapa tahu kuliah ini, dari kita belajar beranjak dari satu kuliah ke kuliah lain. Siapa tahu ada yang nyangkut di kuliah ini gitu. Itu amal solehnya Mbak Nin. Iya, baik. Terima kasih Mbak Tessa. Dan wajib bikin buku ya kalau dosen. Iya. Belum kesampaian tuh seperti Mbak Tessa. Ya buku aja lebih bagus, buku ajar gitu ya. Jadi kan bicara misalkan 40 tahun lagi pensiun misalkan ya. Kamu spesialisasinya di mana nih Mbak Anin ini? Jadi misalkan, jadi orang tuh mesti ada bidang yang dia tuh ahli di situ. Nggak ada duanya. Jadi kalau dia bicara tentang topik itu, teori itu, ya udah tanya dia gitu. Nah, cari itu tuh dan bikin buku tentang itu. Itu amal soleh. Ya, karena untuk mensyukuri di mana kita berpijak di situ. Ya, semangat ya. Terima kasih Mbak Tessa. Iya, sama-sama. Ya, Mbak Dia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di-unmute. Oh, sudah kirim. Boleh di-unmute aja Mbak Dia. Assalamualaikum Teh, mohon maaf lagi di jalan soalnya. Oh iya. Apa Teh, jadi kalau saya melihatnya bahwa kalau Musa itu dikelilingi oleh kehidupannya Nabi Musa ya, dikelilingi oleh wanita-wanita yang luar biasa yang Allah ciptakan ya Teh, menjaga, melindungi gitu. Sampai mungkin menjadi seorang nabi yang luar biasa banyak dikisahkan dalam Al-Quran. Ya mengingat itu kembali kepada diri sendiri, saya jadi mengingat bahwa setiap kehidupan manusia itu pasti dilingkupi juga oleh wanita-wanita hebat ya di sekitarnya ya Teh. Salah satunya. Iya, ada hadisnya tuh ya, perempuan tuh tiang negara kan? Iya, salah satunya buat saya sendiri masanya ibu saya. Ya, ibu ya. Alhamdulillah ya, ibu. Ya. Karena saya ngerasa ya alhamdulillah ibu sampai hari ini masih hidup walaupun tinggal berbeda kota gitu. Jadi ya mungkin berkat doa-doanya beliau lah saya bisa setegar sekarang ini, walaupun ya pastilah banyak ujian atau goncangan-goncangan yang melanda gitu ya. Dan berkisah dari itu pasti sahabat-sahabat semua juga punya wanita-wanita yang melindungi dan punya sifat krusial dalam hidupnya ya, yang pastinya menginspirasi gitu. Kalau saya ingatnya, oh ya saya punya ibu yang apa ya, ketegarannya menginspirasi walaupun beliau seorang ibu rumah tangga, tapi tadi seperti Tessa bilang pasti ada yang dirindukan ya dari ibu. Kalau saya tuh merindukannya beliau sangat ahli memasak gitu ya Teh, sampai apa ya,
Saya pun udah dikasih resepnya tuh kayaknya nggak bisa. Saya juga udah dikasih resep bolak-balik, nggak bisa. Dan sama ditungguin juga sama ibu gitu. Kadang-kadang itu yang oh ya mungkin dari apa yang beliau masak ada resep cinta dan kasih sayangnya yang mungkin nggak ada gitu ya di tekanan tangan saya atau apa yang itu bikin Iya. jadi kangen atau itulah justru yang membuat saya Iya. sekarang seperti ini. Itu Tapi Mbak Dia tadi bilang ketegaran ibu yang menginspirasi. Kok gimana bisa belajar bahwa ibu tuh tegar gitu? Gimana ngelihatnya? Ya, ya saya tahu ayah almarhum ayah tuh orang yang cukup keras ya. Saya tahu gimana ibu menghadapi ayah dan itu apa ya karena ibu tuh gimana ya? Saya tahu beliau sedih tapi berusaha untuk tidak memperlihatkan itu di depan anak-anaknya gitu. Oh nggak ada apa-apa gitu, nggak ada apa-apa. Tapi kami tahu something wrong gitu ya. Terus ya sudah tetap berjalan seperti biasa pun sampai hari ini gitu. Kalau ibu saya telepon atau kangen, saya tahu ini pasti ada something wrong tapi ibu nggak mau cerita gitu. Ya ketegarannya itu yang apa ya? Mungkin memendam sendiri dan hanya mengungkapkan kisah kesedihannya sama Allah barangkali ya Teh dan tidak perlu sampai orang lain sampai perlu tahu gitu. Yang penting semua kehidupannya berjalan lancar atau semua orang-orang melihatnya baik-baik saja termasuk anak-anaknya. Jadi itu menginspirasi Mbak ya? Ya bahwa mungkin menurut saya saya harus. Berarti ibu nggak bilang wah kamu harus tegar, nggak usah ya. Dianya tegar, jadinya terinspirasi anaknya. Luar biasa. Al-Fatihah buat Mama. Iya, insya Allah Teh. Aduh, sampai jadi kangen bentar lagi. Ya udah telepon abis ini ya, telepon. Ya, insya Allah Teteh. Mungkin itu dulu ya Teh. Terima kasih banyak. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, indah sekali itu ya. Menginspirasi itulah sang ibu tuh tegar. Dia ya menghadapi mungkin kan anak tuh melihat ya. Mama kok sabar ya, papa keras kan anak nggak buta gitu mereka lihat. Tapi kok mama bisa tetap tenang, menelan itu semua. Padahal mungkin ada opsi kalau zaman sekarang divorce rate lebih tinggi ya maksudnya. Kamu begitu slap balik, wah jadi rame. Tapi di situ kita belajar bahwa anak itu benar-benar belajar dari action speaks louder than words. Jadi kalau mau mengajarkan kesabaran sama anak-anak, nggak usah bilang 1000 kali sabar ya nak, nggak usah. Kita aja jadi sabar. Dia terinspirasi. Seperti Mbak Dia tadi bilang, mama itu nggak pernah bilang kamu tegar ya, kamu tegar dalam kehidupan. Tegar tuh begini loh teorinya. Nggak begitu. Dia menjadi dirinya kokoh, tegar, dan anaknya melihat dan saya terinspirasi oleh ketegaran ibu saya tuh kayak gitu. Terima kasih Mbak Dia. Ini dari Mbak Dela terakhir nih, Waalaikumsalam. Mungkin kisah Ibu Musa. Del, boleh di-unmute Del kalau ada kesempatan. Menghanyutkan anaknya itu mirip dengan mengambil keputusan misalnya seorang pindah agama. Meski harus menapaki jalan berduri, tapi Allah mewahyukan untuk mengambil jalan itu. Apakah wahyu di sini sama dengan petunjuk Allah? Bisa berupa keyakinan? Ya. Intinya sesuatu yang intinya pewahyuan, ilham itu kan sebenarnya komunikasi dari Allah Ta'ala dengan hambanya. And that is something personal. Yang diseru di sini adalah ya bahwa kan terlepas dari kita bisa terima wahyu atau gini, the message is kita tuh bisa dialog sama Allah Ta'ala secara personal. And it's supposed to be like that. Dan tidak usah perantara. You don't have to confess your sin to somebody else. You just aku Tuhan. Seperti itu. And that's it gitu. Bahwa kita punya hubungan yang demikian intim. Intimasi itu yang kemudian menimbulkan makrifat. Intimasi itu yang menimbulkan kerinduan. Sir itu sesuatu yang halus ya di sini ketika katakan sir itu rahasia antara. Jadi ada sebuah percakapan rahasia yang bahkan malaikat tuh nggak tahu. Nabi-nabi nggak ada seorang tahu, hanya dia seorang itu dan Allah Ta'ala. Bangun itu. Bagaimana cara membangunnya? Dalam keseharian. Panggil dia. Libatkan dia. Walaupun dalam hal membubuhi garam di dalam masakan. Memilih pakaian yang mana yang saya ambil ya Allah.
Lagi di pasar nih ada buah, yang mana ya Allah yang panggil terus. Lagi di kantor, oh ya Allah saya mau mulai ini ya. Ya Allah terus. Saya mau mulai operasi nih, aku mau operasi. Ya Allah tolong lindungi gitu. Panggil dia terus, sesering mungkin, setiap saat. Semakin sering dia dipanggil, ketika dia hadir, hubungan itu kan terlalu. Jadi kita selalu merasakan sebuah kedekatan ya, menyebut namanya tuh jadi indah, Robbana. Udah gitu aja, zikir. Itu inti zikir. Ada sebuah keterkaitan antara hati kita dengan Allah Ta'ala. Dan itu tidak terlepas dari manapun ya. Mau head zikir jalan terus ya. Ya, selalu yang zikir di sini gitu. Dimanapun bisa, lagi mengendara, ya, lagi nganter anak, semua. Gunakan setiap nafas kita sebagai tangga-tangga untuk zikir kepada Allah Ta'ala. And that's how. Semoga dengannya 7 lapis langit kita, akal kita makin mengembang, semakin kita ma'rifat, semakin kita cinta sama Allah Ta'ala. Gitu sahabat-sahabat, terima kasih share-nya. Mbak Putri, next time ya, waktunya sudah habis, maaf. Insya Allah berikutnya minggu depan, you tell me what you want to tell, okay? Thank you. Kita tutup dengan doa akhir majelis ya. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat-sahabat sharingnya, semoga bermanfaat. Terima kasih Teh Tessa. Terima kasih Teh Tessa. Selamat puasa. Terima kasih Mbak Tessa. Maaf batin. Oh iya, maaf lahir batin ya.